Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan karya kami, kelompok 3, Angkatan 28. Menjadi seorang warga negara Indonesia, sepatutnya memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah bagian dasar dari pemahaman warga untuk berwarga negara. Namun, benarkah semua warga sudah paham? Kelompok kami akan mewawancarai 3 orang dari berbagai generasi. Ingin tahu seperti apa? Ikuti cuplikannya. Saya Suparman Hermansyah, saya security PT Jasmine Bajar, Presiden. Ya. Saya sudah bertugas 8 tahun di sini. Ya. Usia berapa, Pak? Sekarang udah menginjak 53. Perkenalkan, nama saya Ayun Jumeta Nur Aisyah dari SMA 1 Bambang Lipuro, umur 16 tahun. Nama saya Haji Sadi SPD MMPD, 60 tahun. Saat ini adalah pensiunan dari Kepala Sekolah SMP 2 Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sebagai rambu-rambu atau sebagai pedoman pandangan hidup dari warga negara itu agar tercapai tujuan negara, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia. Pernah, Bu? Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa? Kebangsaan itu istilahnya kita itu sebagai manusia ya, punya rasa memiliki, Bu, kebangsaan itu. Belum pernah ya. Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Bung Hatta. Agustus 1945. Oleh siapa? Oleh Presiden Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1940 oleh Presiden Soekarno. UUD 1945 karena itu merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Landasan hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. 7 orang. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Bapak Soeharto, yang ketiga adalah B.J. Habibie, yang keempat adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, yang kelima adalah Bu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang keenam adalah SBY, yang ketujuh adalah Jokowi atau Joko Widodo. Itu 7 kali. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Soeharto, yang ketiga ada B.J. Habibie, yang keempat ada Abdurrahman Wahid, yang kelima ada Megawati Soekarno Putri, yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh ada Joko Widodo. Nah, yang saya ingat ya, dari pertama B.J. Habibie, Ibu Mega, SBY, terus sekarang mungkin Pak Jokowi yang terakhir mungkin. Sebagai pedoman bagi warga negara untuk melaksanakan atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya wawasan Nusantara, itu kehidupan sehari-hari itu tidak boleh menyimpang dari wawasan itu yang berpedoman atau yang beracuan pada Pancasila dan UUD 45.
Irian Jaya atau Papua bersama dengan tari perangnya itu. Karena Yang tahu Kalau suku Asmat dan tari perang berasal dari daerah mana, Kak? dari Papua. Dari Papua. Penting Bu, kita untuk mengikat silaturahmi antara manusia satu dan manusia lainnya. Ini dari pedalaman kalau nggak salah, Papua. Dari warga negara itu secara pribadi dalam hal untuk pedoman sebagai kehidupan sehari-hari itu, untuk berbagai cinta kita kepada bangsa dan negara yang disesuaikan dengan perilaku yang ada di Pancasila dan UUD 45. Bernegara itu ya kita harus mengabdikan diri untuk negara kita. Sikap cinta tanah air. Oke. Menggunakan produk dalam negeri, terus upacara bendera, terus mengikuti kegiatan pemilu. Ya tolong menolong ataupun kita mengamankan kekacauan atau gitu sejenisnya. Bekerja sebagai guru yang sebaik-baiknya, termasuk Anda sebagai ASN itu harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalau misalnya pulangnya masuknya jam 7 sampai jam 4, nah itu harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya anak sekolah itu harus belajar dengan baik. Gitu. Peristiwa pembunuhan Brigadir J oleh Freddy Sambo itu. Terus yang kedua itu adalah penolakan tentang kenaikan BBM. Yang saya dengar itu pertama isu ya dari sebelumnya Pak Sambo ya, yang itu yang oknum polisi itu sebelumnya saya banyak menonton itu sulap merah gitu macam gitu. Saya suka banget itu yang lagi viral. Isu mengenai hacker yang Biorka. Mencari detail-detail informasi sama mencari kebenarannya. Isu bohongan lah ya, kita secara logika aja, kalau sekiranya memang kita tidak yakin ngapain percaya, itu aja menurut saya. Memang itu seolah tidak sesuai dengan kenyataan maupun pikiran kita yang selama ini berjalan, itu ya kita biarkan saja, berarti itu adalah hoax. Kalau memang itu kenyataan itu sama, atau di berita-berita itu banyak orang mengatakan ini ya, itu berarti berita yang semestinya. Demikianlah hasil wawancara kami bersama para narasumber. Semoga kita semakin paham akan pentingnya wawasan kebangsaan. Kami pamit undur diri, saksikan karya kami berikutnya. Baik, kita masuk kepada analisis wawancara. Setelah tadi kita menginterview beberapa narasumber dari berbagai generasi, kita memilih generasi Z, generasi X, dan baby boomers. Diwakili oleh generasi Z itu pelajar SMA, generasi X adalah bapak security, dan untuk baby boomers adalah pensiunan. Untuk pertanyaan pernah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan dapat mengidentifikasi atau menjelaskan sedikit mengenai wawasan kebangsaan, yang dimana menurut Bapak Security adalah mempunyai rasa memiliki kebangsaan itu sendiri. Dan untuk Bapak pensiunan sama seperti wawasan Nusantara, yaitu pedoman warga negara yang ingin mencapai tujuan Indonesia. Namun untuk pelajar SMA sayangnya belum pernah mengetahui dan tidak pernah tahu, jadi tidak bisa menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Untuk proklamasi Indonesia dan oleh siapa, semua serempak menjawab 17 Agustus 1945 oleh Bapak Presiden Soekarno. Untuk lambang negara Indonesia
lagu kebangsaan dan bendera negara Indonesia, dan juga landasan hukum yang berlaku, semua serempak menjawab dengan benar, yaitu lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera negara adalah bendera merah putih, dan landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Indonesia sudah mengalami berapa kali pergantian presiden. Untuk pelajar SMA dan untuk pensiunan, ini menjawab dengan betul 7 kali, dan urutan presiden dengan baik bisa dijawab. Namun untuk Bapak Security sayangnya kurang ingat, sehingga hanya bisa menyebutkan presiden yang diingatnya saja. Kemudian fungsi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi pelajar SMA tidak bisa menyebutkan apa itu wawasan kebangsaan, sehingga tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Beda dengan generasi X dan baby boomers, yaitu dijawab adalah untuk mengikat silaturahmi antara manusia satu dan manusia lainnya. Untuk Bapak pensiunan menjawab sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai pedoman. Kita ingin mengetahui sedikit pengetahuan mengenai suku dan tari-tarian. Kita bertanya mengenai suku Asmat dan dari perang berasal dari daerah mana. Semua dapat menjawab dengan baik, yaitu dari Papua. Lalu, apakah Anda pernah mendengar istilah bela negara? Semua pernah mendengar. Untuk pelajar SMA, yaitu dijawab dengan sikap cinta tanah air. Untuk Bapak Security, yaitu harus mengabdikan diri untuk negara kita. Dan untuk Bapak pensiunan menjawab sikap dari warga negara mencintai negara sesuai Pancasila. Untuk pertanyaan bela negara yang lainnya adalah wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan berikanlah contohnya. Yang pertama, untuk pelajar SMA menjawab menggunakan produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, dan mengikuti kegiatan pemilu. Untuk Bapak Security, yaitu adalah katanya tolong menolong ataupun kita mengamankan kekacauan atau ya seperti itu. Kemudian untuk Bapak pensiunan menjawab banyak sekali sesuai dengan aturan yang ada, seperti contohnya pada pelajar adalah belajar dengan baik, seperti itu. Lalu kita bertanya juga isu apa yang sedang hangat dibicarakan di media. Untuk pelajar mengaku tahu tentang hacker Bjorka. Untuk Bapak generasi X atau security menjawab oleh Pak Sambo, begitupun dengan pensiunan, yaitu polisi tembak polisi Verdi Sambo, dan juga penolakan kenaikan BBM. Kita ingin tahu berita hoaks yang beredar di sosmed atau WhatsApp, bagaimana tindakannya untuk menyikapinya. Bagi pelajar SMA, dijawab dengan baik, yaitu mencari detail informasi sama mencari kebenarannya. Untuk Bapak Security menjawab, kita secara logika saja. Kalau sekiranya memang kita tidak yakin, buat apa percaya? Menurut Bapak Security seperti itu. Dan untuk Bapak pensiunan, katanya adalah antara hoax dan fakta hampir sama. Lihat saja beritanya, jika tampak tidak sesuai berarti hoax. Ya sudah, biarkan saja. Sikapi dengan biasa-biasa saja. Jawaban-jawaban yang baik. Kesimpulan yang dapat kami ambil, narasumber yang berprofesi satpam dan pensiunan mewakili generasi X dan baby boomer sudah cukup memahami wawasan kebangsaan. Namun untuk wawasan kebangsaan dari pelajar SMA mewakili Gen Z masih perlu ditingkatkan. Pemahaman dan aksi bela negara juga sikap menghadapi isu atau hoax dari semua narasumber sudah baik.